Bayangkan kamu sudah berjuang membawa nama negara. Latihan bertahun-tahun, cedera, tekanan mental, lalu, janji bonus dari pemerintah hanya jadi angin lalu. Dan inilah yang kini terjadi di Malaysia. SEA Games 2025 belum dimulai. Tapi isu bonus atlet justru meledak lebih dulu. Pemerintah Malaysia berjanji. Istana bicara, federasi saling lempar tanggung jawab. Sementara itu, atlet mulai bersuara, rakyat turun ke jalan. TMJ disebut-sebut panik. Pertanyaannya, kemana janji bonus itu? Kenapa atlet Malaysia mulai iri dengan Indonesia? Menjelang SEA Games 2025, pemerintah Malaysia secara resmi menjanjikan bonus besar bagi atlet yang mampu membawa pulang medali. Pidato demi pidato disampaikan. Konferensi pers digelar. Media nasional memberitakan, atlet adalah aset negara. Namun, semua janji itu tidak disertai kejelasan mekanisme. Tidak jelas kapan dibayarkan. Tidak jelas siapa penanggung jawab. Tidak jelas besarannya secara rinci. Dan disinilah masalah mulai muncul. Awalnya hanya bisik-bisik. Atlet dari cabang non-unggulan mulai mengeluh. Uang saku dipotong. Fasilitas latihan tidak merata. Bonus SEA Games sebelumnya belum lunas. Lalu satu persatu atlet angkat suara di media sosial. Apakah kami harus juara dulu baru dihargai? Kenapa negara lain sudah jelas, kami masih menunggu? Komentar ini viral. Publik mulai sadar, ada yang tidak beres. Tekanan publik makin besar. Aksi protes mulai bermunculan. Baik dari pendukung olahraga, mantan atlet, hingga masyarakat sipil. Nama TMJ Tunku Ismail ikut terseret. Bukan tanpa alasan. TMJ dikenal vokal soal reformasi olahraga. Tapi kali ini publik bertanya, di mana suara TMJ saat atlet butuh kepastian bonus? Kenapa diam saat janji negara dipertanyakan? Media menyebut TMJ panik secara politik. Karena isu ini bukan sekadar olahraga. Ini sudah menyentuh kepercayaan rakyat. Di saat Malaysia ribut soal janji, Indonesia justru tampil kontras. Di Indonesia, bonus diumumkan terbuka, nominal jelas. Waktu pencairan transparan, atlet dihargai sebagai pahlawan. Atlet Malaysia pun membandingkan, bukan iri karena besarannya saja, tapi karena penghargaan dan kepastian. Seorang atlet Malaysia bahkan berkata, kami berjuang sama keras, tapi penghargaan kami berbeda jauh. Kalimat ini menyentak publik. Isu bonus bukan soal uang semata. Ini soal rasa dihargai, motivasi bertanding, mental juara. Ketika atlet bertanding sambil bertanya, apakah negara akan menepati janji? Maka yang hancur bukan fisik, tapi kepercayaan. Pelatih pun mulai khawatir. Fokus atlet terganggu, target medali terancam, suasana tim tidak kondusif. SEA Games belum dimulai, tapi Malaysia sudah kalah di mental. Akhirnya, pemerintah kembali bicara, janji diperbarui. Nada diperhalus. Namun lagi-lagi, tanpa timeline jelas. Tanpa dokumen resmi, tanpa jaminan hukum, publik bertanya, kenapa harus demo dulu baru didengar? Kenapa atlet selalu jadi korban? Kepercayaan publik menurun drastis. Masalahnya bukan SEA Games saja. Ini soal tata kelola olahraga, prioritas anggaran, keberanian melindungi atlet. Jika bonus saja tak jelas, bagaimana bicara prestasi jangka panjang? Malaysia sedang menghadapi krisis kepercayaan di olahraga nasional. Atlet bukan mesin medali, mereka manusia, mereka membawa harga diri negara. Jika janji negara diingkari, jangan heran jika semangat runtuh. Indonesia memberi contoh, kepastian, transparansi, dan penghargaan. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia akan belajar, atau kembali mengulang janji tanpa bukti?